Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Kisah Rasul 18 ayat yang ke-26. Kisah Rasul 18 ayat yang ke-26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, namun setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawanya ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa nama yang perlu kita pelajari dalam renungan kita. Yang pertama ada kata Priskila atau nama Priskila dan Aquila. Nah, pertanyaannya laki-lakinya mana, perempuannya mana? Oke. Priskila perempuan, Aquila laki-laki. Dan ini sesuatu yang aneh gitu ya, sesuatu yang tidak biasa. Kenapa? Karena orang pada umumnya pada waktu itu akan menyebut laki-laki dulu baru kemudian istrinya perempuan. Jadi itu yang biasa. Tapi kenapa ini terbalik? Dan itu polanya atau kejadian tidak cuma sekali, selalu mengucapkan Priskila lebih dulu dan Aquila. Dan ini sesuatu yang istimewa tentunya. Ini menunjukkan bagaimana peran Priskila sebagai perempuan memang cukup eh, berperan aktif dalam kehidupan, pelayanan, seterusnya dan macam-macam. Dan ini jadi modal penting buat kita gitu ya, bahwa setiap orang, para perempuan dipanggil untuk berperan serta dengan sangat baik di komunitas, baik di gereja, di lingkungan kehidupan bermasyarakat. Semua perempuan punya tempat yang istimewa dalam proses pengambilan keputusan untuk terlibat dengan sungguh-sungguh dalam persekutuan. Nah, yang berikutnya lagi, siapa Priskila dan Aquila ini? Nah, itu adalah berkaitan dengan Paulus. Jadi mereka adalah tukang tenda dan Paulus juga sebenarnya tukang tenda juga begitu ya. Dan mereka orang yang kemudian percaya kepada Kristus dan dididik, dilatih dengan baik oleh Paulus. Jadi modelnya memang model yang bukan kelas ya, tapi model on job training gitu ya, belajar sambil praktek terus begitu, dan itu menciptakan para pelayan-pelayan baru. Semoga kita juga punya pola yang sama. Setiap pemimpin hari ini dia punya kewajiban yang mengikat, dia harus siapkan orang yang sama minimal atau jauh lebih baik dari dia, menyiapkan pemimpin masa depan. Dan akhirnya betul Paulus menyiapkan Priscilla Aquila dengan on job training di bahasa saya, dan kemudian mendapatkan mandat untuk melayani jemaat di Efesus. Dan itulah pemandatan pemeliharaan bagi jemaat yang sudah percaya pada Kristus. Nah, datang orang namanya Apolos. Ini orang muda, sangat cerdas, dan memang berasal dari Alexandria, pusat dari pendidikan, pusat dari peradaban, ilmu pengetahuan dan filsafat. Maka dia orang muda yang sangat cemerlang. Tetapi dia belum lengkap, belum sempurna memahami tentang jalan Kristus. Dan ketika dia mengajar dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan apa yang dia imani, Priscilla dan Aquila itu tahu ini anak muda ini punya potensi. Tidak dikritik di depan orang, tidak dipermalukan di depan orang lain, tidak diajak berdebat macam-macam. Tetapi diajak ke rumahnya, ke area domestiknya dia, dan kemudian ditunjukkan bagaimana jalan Allah, jalan keselamatan dalam Yesus Kristus itu, sehingga dia bertambah pengetahuannya. Semoga kita juga belajar tidak kemudian mempermalukan orang, tetapi diajak ketemu dan kemudian dibereskan dalam percakapan yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi itu jalan yang memulihkan dan memberikan harapan untuk semuanya. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terus menopang, menolong, dan mengasihi setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.